Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد. Ini yang sebelah sini nggak ada suaranya ini. Sayyidina Muhammadin. Yang sini keras, yang sini pelan. Ini di sini biasa bahasa Sunda, Indonesia, bahasa Jawa. Bahasa Indonesia aja ya, biar sama-sama kita mengerti. Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli daratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wa tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Para alim, para ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, yang saya hormati, dan juga mudah-mudahan sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur-umur beliau, amin. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, amin. Mudahan terus bisa membimbing kita di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa sama-sama hadir di tempat ini, duduk di tempat ini, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini selalu membawakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Ini masih pada semangat enggak ibu-ibu? Bu, masih pada semangat enggak, Bu? Kalau enggak semangat, udahan aja. Jangan, harus pada semangat ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita hadir di tempat ini untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita ketika memperingati Maulid Nabi, berarti kita seakan-akan memperingati ulang tahun Nabi Muhammad. Ibu-ibu punya anak, Bu? Bapak-bapak punya anak?
Kalau ulang tahun suka dikasih hadiah enggak? Suka dikasih enggak, Bu? Ada yang dikasih, ada yang enggak, ya. Sekarang kita sama anak kita, orang yang kita cintai, kita kasih hadiah. Kita kasih kado. Kita kasih apapun yang kira-kira anak kita, buah hati kita ini senang. Tapi kita sekarang ketika di kelahiran Nabi Muhammad SAW, sekarang kita mau memberikan apa, Bapak Ibu? Apa yang akan kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau bolu nggak mungkin, apalagi bikin tumpeng nggak mungkin. Yang diinginkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Al Habib Ali bin Muhammad Al Habashi, beliau mengatakan, bayyidu wajha nabiyikum bisalihi a'mal. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habashi, beliau mengatakan, gembirakanlah wajah Nabi kalian, senangkanlah wajah Nabi kalian dengan apa? Bisalihi a'malikum, dengan amal-amal soleh yang kalian lakukan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara kita memberikan hadiah yang paling indah, cara kita memberikan hadiah di ulang tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan kita menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba sekarang kita pikir, Bapak Ibu, kita coba tafakuri, coba kita introspeksi ke belakang. Berapa banyak, berapa amalan, berapa perbuatan yang telah kita lakukan, yang telah kita amalkan, yang telah kita kerjakan, yang membuat hati Nabi Muhammad SAW menangis. Banyak sekali dosa-dosa kita, banyak sekali dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan yang membuat Nabi Muhammad menangis. Padahal Nabi Muhammad SAW selalu ingat kepada umatnya. Nabi Muhammad selalu ingat, Bapak Ibu, kepada umatnya. Makanya alhamdulillah kita ini dijadikan umat Nabi Muhammad. Ini adalah suatu kenikmatan. Ini adalah kenikmatan yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sekarang kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di antara kita ada enggak yang dulu sebelum kita lahir kita pesan sama Allah supaya dijadikan umat Nabi Muhammad? Ada enggak Pak, Bu, yang pesan dulu, ya Allah, tolong saya jadikan umat Nabi Muhammad? Gak ada di antara kita yang pesan sebelum kita lahir untuk dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ini adalah umat pilihan, paling mulianya umat. Makanya Al-Imam Al-Busiri beliau mengatakan, bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan sebaik-baiknya, dengan semulia-mulianya Nabi, dengan semulia-mulianya Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunna akramal umami, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat yang paling mulia daripada umat-umat terdahulu. Di antara kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterangkan di beberapa kitab. Itu ada, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pak, dulu itu ada, Bu, dulu itu ada di zaman sebelum zaman Nabi Muhammad, yaitu umat Bani Israel. Di zaman umat Nabi Israel ini, kalau orang terkena najis, itu kalau zaman sekarang mungkin kita tinggal mencucinya, tinggal dicuci oleh air. Kalau zaman dulu, zaman umat Bani Israel, itu kalau ada bajunya, pakaiannya, atau anggota tubuhnya terkena najis, contoh saja, misalkan Bani Israel zaman dulu, ada salah satu dari pakaiannya terkena najis, maka yang terkena najis ini dipotong,
Misalkan ini saya punya sorban ini segini kena najis, maka digunting, dipotong. Yang terkena najisnya dibuang. Itu kalau pakaian. Kalau anggota tubuh kita bagaimana Bapak Ibu? Ya. Kalau anggota tubuh kita terkena najis bagaimana? Tapi ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan diberikan kepada umat Muhammad. Kemuliaan diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan untuk umat Nabi Muhammad. Yang ketika di zaman Bani Israel itu harus dipotong, harus dihilangkan, tapi di zaman Nabi Muhammad yang namanya najis cuman disiram oleh air, dibersihkan dulu najisnya, disiram oleh air, sudah beres. Ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah di antaranya. Begitu juga umat Nabi Muhammad ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita ketika melakukan maksiat, kita ketika melakukan dosa-dosa, kita bisa langsung meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Kalau umat terdahulu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, itu kalau mereka berbuat durhaka, kalau mereka berbuat dosa, itu dia mau minta ampun langsung nggak bisa Pak, nggak bisa seperti kita. Kalau kita tinggal ambil air wudhu, kita sholat 2 rakaat, kita bermunajah kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Tapi kalau umat terdahulu harus mendatangi nabinya. Dia mau bertaubat harus datang kepada nabinya. Lah ini kalau jaraknya jauh bagaimana nabinya? Apalagi zaman dulu belum ada kendaraan seperti zaman sekarang Bapak. Belum ada mobil, belum ada pesawat. Kalau kita jauh misalkan, saya di sini di Karawang, ternyata nabinya di Kalimantan, bagaimana? Ini keutamaan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat perhatian kepada umatnya. Sangat perhatian kepada umatnya. Makanya dikatakan di dalam suatu hadits, beliau Nabi Muhammad mengatakan, umatku ini setiap hari Senin sama setiap hari Kamis itu amalan-amalannya dilaporkan, diangkat. Dilaporkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di antara amalan-amalannya ini bagus, banyak dia berbuat taat kepada Allah, dia banyak beribadah kepada Allah, maka kata Nabi, fahamidullah, maka aku memuji Allah. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita banyak bermaksiat, kita di hari Senin atau hari Kamis ini bermaksiat kepada Allah, maka Nabi Muhammad mengatakan, maka aku mintakan ampun kepada Allah untuk umatku. Siapa seorang pemimpin yang mau memberikan kemuliaan kepada rakyatnya? Siapa seorang pemimpin yang dia sangat peduli kepada setiap rakyatnya atau kepada setiap pengikutnya? Tidak ada. Makanya ketika Sayyidina Urwah bin Mas'ud, salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dia sebelum masuk Islam mendapat kabar dari orang-orang Quraisy bahwasanya Nabi Muhammad ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, artinya Muhammad ini gila, Nabi Muhammad ini dia mengaku-ngaku Nabi, Nabi Muhammad ini melakukan perilaku yang tidak seperti orang-orang terdahulunya. Makanya sampai Sayyidina Urwah bin Mas'ud datang langsung pengen tabayun, melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad beserta umatnya, beserta para sahabatnya ketika itu. Maka ketika Sayyidina Urwah melihat secara detail apa sih yang dilakukan Muhammad ini dengan umatnya ini, maka ketika melihat Sayyidina Urwah bin Mas'ud, ketika melihat Nabi Muhammad beserta para sahabatnya, Masya Allah, kata Sayyidina Urwah bin Mas'ud, aku tidak melihat Muhammad dan sahabatnya, jika Muhammad dia berwudu, kata Sayyidina Urwah, maka para sahabat ini sudah berburu untuk mengambil bekas air wudunya.
Bahkan di situ yakaduna yaqtatilun. Bahkan hampir-hampir para sahabat ini rebutan air bekas wudunya Nabi Muhammad, sampai-sampai dia hampir berantem pengen mengambil keberkahan dari seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan juga diriwayatkan juga Sayyidina Urwah bin Mas'ud mengatakan, tidaklah Muhammad ketika dia mengeluarkan air ludah, mengeluarkan air liur, kecuali para sahabat sudah nunggu untuk apa? Untuk mendapatkan air liur Nabi Muhammad dan kemudian mengoleskan ke badannya untuk mengambil keberkahan dari Nabi Muhammad. Dan juga dikatakan juga oleh Sayyidina Urwah bin Mas'ud, dan tidaklah Muhammad ini dia mengeluarkan dahak kecuali dahaknya ini sudah ditunggu oleh para sahabat. Bapak Ibu, para sahabat sudah nunggu Nabi Muhammad mengeluarkan dahak, dan ketika Nabi Muhammad mengeluarkan dahaknya dipakai, dioles di badannya. Untuk apa? Untuk mendapat keberkahan Nabi Muhammad. Sekarang ibu-ibu siap enggak? Kalau bapak-bapaknya mengeluarkan dahak, siap enggak, Bu? Nah, inilah perbedaan kita. Ya, perbedaan kita ini seperti ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya dikatakan Nabi Muhammad ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya mulia. Makanya sampai dahak Nabi, sampai air liur Nabi, sampai bekas wudhu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat sudah ngantri nunggu. Bahkan diterangkan lagi, istri dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, istri Nabi Muhammad kalau melihat Nabi keringetan, itu keringetnya diambil. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin ditadahin pakai botol, dijadikan parfum. Itu keringat Nabi oleh istrinya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini kalau melihat Nabi Muhammad berkeringat, Ummu Salamah sudah siap-siap pengen ngambil keringatnya dan dipakai parfum, Bapak Ibu. Nah, sekarang ibu-ibu kalau lihat suami-suaminya ini berkeringat, siap-siap, Bu, dijadikan parfum ya, Bu. Nah, ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya mulia. Bahkan diriwayatkan lagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah beliau ketika cukur rambut itu para sahabat sudah mengelilingi. Pengen apa? Pengen mengambil bekas rambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berburu keberkahan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat lain, Nabi Muhammad pernah pada suatu hari Nabi Muhammad SAW dibekam. Tahu dibekam nggak, Bu? Pak, tahu dibekam? Ya. Oh, kemari dibekam katanya. Ya. Nabi Muhammad ini kalau dibekam itu ada sisa-sisa darahnya. Nabi Muhammad akhirnya memanggil salah satu sahabat. Wahai sahabatku, tolong ini bekas darah bekamku dibuang. Maka akhirnya sama sahabat ini dibawa ke suatu tempat dan sahabat tersebut balik lagi. Lalu ditanya sama Nabi Muhammad, wahai sahabatku, sudah dibuang. Kata sahabatnya, ya Rasul, darah itu sudah berada di tempat yang paling aman. Nanya Nabi Muhammad, di mana? Sudah aku telan, wahai Rasul. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul? Kamu tidak akan disentuh oleh api neraka ketika kamu meminum darah mulia tersebut. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari ujung rambut Nabi Muhammad sampai ujung kaki ini mulia. Makanya Sayyidina Urwah bin Mas'ud tadi ketika melihat bagaimana Nabi Muhammad dengan para sahabatnya, beliau sampai mengatakan kepada orang-orang Quraisy, kalau mungkin zaman sekarang, lu pada bohong semua mengatakan Nabi Muhammad gini. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, kata Sayyidina Urwah bin Mas'ud. Maka kata beliau dikatakan, aku pernah berkunjung ke kerajaan Kisra. Aku pernah berkunjung ke kerajaan Busra. Aku pernah berkunjung ke kerajaan Faris. Dan aku tidak pernah menemukan raja yang betul-betul raja seperti Muhammad
yang dia dirajakan oleh para sahabatnya. Sekarang seperti contoh aja tadi, jangankan raja, jangankan rakyat kepada rajanya, istri saja yang surganya berada di suaminya gak pada rela nungguin dahak, ya Bu. Nah, apalagi kita melihat ya, orang-orang terdahulu, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat dengan para Nabi Muhammad. Makanya Sayyidina Urwah bin Mas'ud, aku tidak pernah melihat raja yang betul-betul raja kecuali seperti Muhammad yang dia betul-betul raja di hadapan para sahabatnya. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya. Makanya Nabi Muhammad ini saya katakan tadi, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya mulia. Itu baru dari segi fisiknya saja. Belum kita melihat bagaimana sifat, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi Muhammad ini, seperti saya tadi awal mengatakan, Nabi Muhammad sangat betul-betul perhatian kepada umatnya. Makanya pernah pada suatu hari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca ayat, dua ayat, yang mana dua ayat ini dari surat yang berbeda. Yang pertama, Nabi Muhammad membaca ayat Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ini adalah ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di situ ketika Nabi Muhammad membaca ayat tersebut, yang kurang lebih artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya mereka ini banyak yang tersesat daripada kalangan umat-umatku tersebut. Maka barang siapa ya Allah di antara mereka dia mengikutiku, maka dia termasuk dari golonganku. Tapi barang siapa yang dia tidak mengikutiku atau dia bermaksiat, maka ya Allah, sesungguhnya engkau ini zat yang maha pengampun dan yang maha pemberi kasih sayang. Akhirnya Nabi Muhammad membaca lagi ayat berikutnya yang diturunkan kepada Sayyidina Isa alaihissalam. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kata Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, seandainya engkau mengadab mereka, mereka ini adalah hamba-hamba engkau wahai Allah. Dan seandainya engkau memberikan maaf kepada mereka, sungguh engkau ini adalah zat yang maha gagah, yang maha menghakimi. Maka para ahli tafsir, beliau mengatakan dua ayat ini adalah, kalau bahasa kitanya ini adalah harapan seorang nabi untuk umatnya. Nabi Ibrahim berharap umatnya ini yang maksiat ini dimaafkan. Nabi Isa berharap umatnya yang bermaksiat ini dimaafkan. Maka Nabi Muhammad yang membaca dua ayat ini, Nabi Muhammad ini seolah-olah kalau bahasa kita cemburu. Kok umat Nabi Ibrahim diperlakukan seperti itu, umat Nabi Isa juga diperlakukan baik di hadapan Allah. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW menangis ketika membaca ayat tersebut dan mengatakan, Allahumma ummati, Allahumma ummati, ya Allah, bagaimana keadaan umatku nanti? Ya Allah, bagaimana keadaan umatku nanti? Kalau seandainya mereka bermaksiat, bagaimana ya Allah? Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu sudah memperhatikan kita. Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu sudah tahu bagaimana keadaan kita. Makanya Nabi Muhammad sampai meminta kepada Allah, ya Allah ummati, ya Allah ummati, wahai Allah, bagaimana umatku kalau engkau melakukan seperti itu kepada umat Nabi Ibrahim, engkau memberikan ampunan kepada umat Nabi Isa, lalu bagaimana engkau memperlakukan umatku? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendengar kejadian seperti itu mengutus malaikat Jibril. Ya Jibril, idhab ila Muhammad. Wahai Jibril, datangi Muhammad, pergi kamu kepada Muhammad, tanyakan kepada dia, ma yubkik, apa yang membuat dia menangis ini apa? Padahal Allah tahu.
Padahal Allah tahu. Fadhahaba Jibril ila Muhammad. Maka malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad. Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad menanyakan, "Ma yubkik ya Muhammad? Apa yang membuat engkau nangis?" Maka akhirnya diterangkan seperti yang tadi. Maka akhirnya malaikat Jibril kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan, "Ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad, inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uka." Wahai Rasul, wahai Muhammad, kami tidak akan berbuat buruk. Kami akan selalu ridho kepada kamu dan kepada umat kamu, wala nasu'uka, dan saya tidak akan berbuat buruk kepada kamu. Artinya para ahli syarah hadits menerangkan, artinya di sini Allah Subhanahu wa taala akan selalu ridho dengan apa yang kita perbuat, kecuali kita tidak melakukan maksiat. Maka dari situ Nabi Muhammad SAW tenang, Bapak Ibu. Tenang ketika Allah sudah mengatakan seperti itu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW begitu perhatian dengan kita, begitu memikirkan keadaan kita. Makanya pernah pada suatu hari Nabi Muhammad SAW ketika berkumpul dengan para sahabat, "Wahai sahabatku, sungguh aku ini sekarang sedang rindu kepada saudara-saudaraku." Maka para sahabat mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, alasna bi akhika, bukankah kami ini adalah saudara engkau?" Maka yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, "Kalian ini bukan saudaraku, tapi kalian ini sahabatku," kata Nabi. Maka akhirnya sahabat bertanya, "Wahai Rasul, lantas siapa yang dimaksud engkau, saudara engkau ini?" Maka Nabi Muhammad, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? "Saudaraku ini adalah orang-orang yang dia hidup setelah aku. Dia hidup tidak pernah berjumpa denganku, tapi dia beriman denganku." Orang yang dia hidup setelah Nabi Muhammad, jauh setelah Nabi Muhammad, tapi dia beriman kepada Nabi Muhammad. Ini yang dimaksud oleh Nabi Muhammad adalah saudaranya. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita hidup setelah Nabi Muhammad, kita beriman kepada Nabi Muhammad. Maka mudah-mudahan yang dimaksud di dalam hadis tersebut, yang dirindukan oleh Rasulullah adalah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudahan kita ini adalah orang-orang yang selalu dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan seperti itu. Ya. Maka bagaimana sekarang keadaan kita kepada Nabi Muhammad? Pengorbanan kita bagaimana kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita sekarang jelas ketika kita bercerita, ketika kita membaca kisah-kisah para sahabat terdahulu, di antaranya adalah salah satu contoh kisah daripada seorang perempuan Ansor yang dia adalah salah satu sahabat perempuan dari kalangan sahabat yang diriwayatkan bahwasannya ini perempuan qutila abuha wa akhuha wa zawjuha yauma Uhud. Ketika peperangan Uhud, ini si perempuan, bapaknya meninggal dunia terbunuh, suaminya meninggal dunia terbunuh di peperangan tersebut. Dia punya kakak laki-laki terbunuh juga ketika peperangan Uhud. Maka yang dikatakan, yang ditanyakan oleh ini perempuan apa? Bukan bertanya tentang mereka semua, tapi yang ditanyakan bagaimana keadaan Rasulullah. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapaknya meninggal, saudaranya meninggal, suaminya meninggal, tapi yang ditanyakan gimana keadaan Nabi Muhammad di dalam peperangan. Apakah dia selamat? Apakah dia baik-baik saja? Padahal dia punya saudara, dia punya suami, dia punya bapak meninggal di peperangan Uhud, tapi yang dia tanyakan adalah bagaimana keadaan Nabi Muhammad. Maka ketika ada seseorang yang menyampaikan, "Wahai sahabiah, wahai sahabat Nabi Muhammad perempuan, sungguh Nabi Muhammad dalam keadaan baik-baik saja." Maka ketika sudah mendengar kabar bahwasanya Nabi Muhammad baik-baik saja, maka lantas orang ini, si perempuan ini mengatakan,
Wallah kullu musibatin ba'daka jalal. Demi Allah, kata ini perempuan, setiap musibah, setiap cobaan, setiap ujian, ketika aku sudah melihat engkau wahai Rasul, setelah aku melihat engkau dalam keadaan baik-baik saja wahai Rasul, maka segala musibah itu tidak ada apa-apanya. Ini seorang perempuan Ansar yang kehilangan bapaknya di medan perang, yang kehilangan saudaranya di medan perang, yang kehilangan suaminya di medan perang, yang mana itu ketiga-tiganya adalah orang yang dicintainya, tapi dia lebih bertanya bagaimana keadaan Nabi Muhammad. Ketika sudah dijelaskan keadaan Nabi Muhammad ini, orang menganggap itu musibah, bapaknya terbunuh, kakaknya terbunuh, suaminya terbunuh, tidak ada apa-apanya kalau sudah melihat Nabi Muhammad. Apakah ada zaman sekarang orang yang dia memiliki cinta kepada Nabi Muhammad seperti itu? Jarang, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, makanya dari itu sekarang kita panitia Maulid Nabi mengadakan acara seperti pada malam hari ini, tujuannya adalah supaya kita ini dipupuk keimanan kita, supaya keimanan kita ini dipupuk agar menjadi keimanan dan kecintaan yang kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi saya di awal mengatakan Nabi Muhammad ini semuanya mulia, semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki ini mulia. Bahkan segala sesuatu yang ada ikatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terbawa mulia. Sebagai contoh saja, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kok Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Kenapa Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin? Padahal kalau kita tahu bulan-bulan mulia ini banyak. Ada bulan Muharram, ada bulan Ramadan, ada bulan Rajab. Kenapa kok Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Hari yang paling mulia hari apa Bapak Ibu? Hari apa yang mulia? Hari Jumat. Kenapa kok Nabi dilahirkan malah di hari Senin, enggak di hari Jumat? Nah, maka para ulama mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tidak di bulan mulia. Contoh, seandainya Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Ramadan, Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Muharram, Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rajab, maka Nabi Muhammad yang akan mendapatkan kemuliaan gara-gara bulan tersebut. Tapi ketika Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal nggak ada apa-apa, nggak ada keistimewaan di dalamnya. Bulan Rabiul Awal tidak ada kekhususiaan di dalamnya. Tapi ketika Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal, bulan ini terangkat menjadi mulia. Hari Senin, apakah ada peristiwa yang agung? Tidak ada. Malah kita semuanya tahu hari yang paling agung ini adalah hari Jumat. Tapi ketika Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin, di hari Senin tidak ada peristiwa apapun. Tapi ketika Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin menjadi hari yang mulia. Maka ini menandakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setiap segala sesuatu yang dia ada hubungan, ada ikatan, ada ta'alluq, ada kaitan dengan sesuatu yang mulia, maka sesuatu yang tidak berharga terangkat menjadi mulia. Jangan jauh-jauh, saya kasih contoh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu bisa melihat kalau ada misalkan ustadz, seperti contoh Ustadz siapa Ustadz Lili. Nah, kita semua kenal ini Ustadz Lili, kita menghormati beliau, kita memuliakan beliau. Kita melihat ada sandal beliau tercecer di bawah. Kita melihat ada sandal beliau tercecer di bawah. Kita melihat, oh ini punya Ustadz Lili. Langsung apa? Langsung kita bawa, kita rapihkan itu sandal. Ya. Padahal itu sandal maaf gak ada harganya. Maaf itu sandal tidak ada kemuliaan di dalamnya. Tapi kita lihat siapa yang pakai itu sandal.
Siapa yang pakai itu sandal? Ustadz Lili. Atau kita melihat ada seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz, alim, mulia, kita sampai mengagungkan. Kita melihat sandalnya tercecer, mungkin sandalnya kita bisa katakan sandal jepit yang udah hampir putus misalkan. Tapi ini kita lihat, oh ini sandalnya punya ustadz, oh ini sandal punya guru saya, oh ini ustadz yang punya sandal ini nih orang yang mulia. Maka kita ambil sandal tersebut. Sandal ini yang udah hampir putus, sandal yang tidak ada harganya Bapak Ibu, akan kita muliakan. Karena apa? Karena yang memilikinya adalah orang mulia. Maka dari itu, segala sesuatu yang punya ikatan, punya kaitan, punya ta'alluq yang kuat dengan orang yang mulia, maka dia akan menjadi mulia. Makanya pernah dikisahkan di zaman Sayyidina Anas bin Malik. Tahu nggak ini Sayyidina Anas bin Malik ini siapa, Bu? Bu, tahu Sayyidina Anas bin Malik enggak? Bapak-bapak tahu enggak siapa Sayyidina Anas bin Malik? Lah, enggak pada tahu. Sayyidina Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat Nabi, dan beliau ini adalah orang yang berkhidmah atau dia melayani Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun daripada hidupnya. Sayyidina Anas bin Malik sepeninggal Nabi Muhammad, artinya ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, Sayyidina Anas bin Malik jadi seorang alim, menjadi orang yang mulia, hidup dengan Masya Allah kemuliaan. Pada suatu hari Sayyidina Anas bin Malik ini didatangi oleh seorang tamu. Datang tamu ke rumah Sayyidina Anas bin Malik. Masuk tamu tersebut ke rumah Sayyidina Anas bin Malik, melihat Sayyidina Anas sedang mengusap wajahnya dengan sapu tangan. Sapu tangan dipakai untuk mengolesi mukanya. Mungkin ada kotoran, mungkin ada keringat, jadi dielap. Maka setelah Sayyidina Anas bin Malik ini mengusap wajahnya dengan sapu tangan, Sayyidina Anas bin Malik memberikan sapu tangan tersebut ke pembantunya. Wahai pembantu, tolong ini saya punya saya ini punya sapu tangan, tolong dibersihkan. Maka ini saya mau tanya sama ibu-ibu nih khususnya, Bu, kalau membersihkan sapu tangan dicuci apa digimanain, Bu? Dicuci. Ya. Sekarang kita kalau ada pakaian kita yang kotor, pasti kita cuci dengan air. Tapi ini yang dilakukan oleh pembantu Sayyidina Anas bin Malik, sapu tangannya ini bukan dicuci, tapi dilempar ke api. Secara pikiran kita, kain kalau dilempar ke api maka menjadi terbakar. Tapi subhanallah, ini sapu tangan bukan menjadi terbakar, tapi kotoran, setiap kotorannya ini menjadi hilang, noda-nodanya menjadi bersih. Maka ini tamu Sayyidina Anas bin Malik ini merasa kaget, merasa takjub. Akhirnya Sayyidina Anas ini bilang, wahai fulan, apakah kamu kaget dengan kejadian seperti ini? Iya wahai Sayyidina Anas. Kenapa kok bisa seperti ini? Maka Sayyidina Anas akhirnya memberitahu, wahai fulan, apakah kamu tahu ini sapu tangan siapa? Ini adalah sapu tangan yang dulu pernah dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, sapu tangan yang pernah dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, api tidak mampu membakarnya. Kenapa? Karena pernah ada hubungan dengan orang yang mulia. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang ketika kita, khususnya kita yang hadir di tempat ini, kita sekarang yang datang di tempat ini, kalau kita punya ikatan yang kuat dengan Rasulullah, kalau kita punya ta'alluq atau kaitan dengan Rasulullah SAW, maka api neraka tidak akan mampu membakar kita. Kenapa? Karena kita punya ikatan yang kuat. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ada acara seperti pada malam hari ini adalah selain kita
menguatkan kecintaan kita kepada Rasulullah, kita juga kuatkan ikatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kelak kita dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan juga majlis seperti pada malam hari ini adalah majlis yang mulia. Majlis yang disebutkan, yang diceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam As-Sirri As-Saqati beliau sampai mengatakan di dalam kitab I'anatul Talibin, yang kemudian dikatakan oleh Syekh Bakri Syata, beliau mengatakan man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Barang siapa, kata beliau, orang yang bermaksud untuk datang ke suatu tempat yang mana di tempat tersebut dibacakan maulid Nabi, dibacakan sejarah Nabi Muhammad, dibacakan tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad qasada raudatan min riyadil jannah, maka dia ini pada hakikatnya sedang berjalan ke taman-taman surga. Maka mudah-mudahan kita ini ditempatkan di surganya Allah, amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke surganya Allah, amin ya rabbal. Li'annahu, kata beliau, ma qasada dzalikal maudi illa limahabbatin nabi. Tidak mungkin, kata beliau, orang itu hadir ke tempat semacam pada malam hari ini kecuali dia punya kecintaan walaupun sedikit. Orang yang hadir ke tempat seperti ini, tempat yang di situ diceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia punya kecintaan walaupun sedikit. Makanya beliau akhirnya mengatakan sebagaimana kata beliau, Nabi Muhammad mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang dia mencintaiku, kata Nabi, maka sungguh dia bakal bersama aku nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita semua yang hadir di sini tidak mungkin kita datang ke tempat ini kecuali kita punya kecintaan kepada Rasul. Tidak mungkin kita hadir ke tempat ini kecuali kita pengen dilihat, pengen diaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bisa hadir ke tempat ini. Bahkan majlis-majlis seperti pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah tempat kita untuk bertaubat kepada Allah. Tempat kita untuk meminta ampun kepada Allah. Kita punya dosa, kita selalu bermaksiat, kita punya kesalahan. Maka kalau kita pengen diampuni segala dosa-dosa kita, datang ke tempat seperti ini. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, "Dza waqti taubatika yal asi idza batatub." Wahai orang-orang yang wahai orang-orang yang bermaksiat, ini waktu seperti ini, waktu pembacaan Maulid Nabi ini adalah waktu kamu untuk bertaubat, wahai orang-orang yang ingin bertaubat. Dza waqti aubatika ya syarid idza bata'ub. Wahai orang-orang yang tersesat, yang keluar dari jalan, yang lurus, yang keluar dari jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika engkau ingin kembali, maka inilah waktu kamu untuk kembali kepada Allah dan kepada Rasul. Dan kemudian Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, dal jama' la syakka tughfaru fihi jami'ud dunub. Ini perkumpulan yang dibacakan Maulid Nabi, tidak diragukan lagi setiap dosa-dosa orang yang hadir di situ diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kok bisa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini berani mengatakan seperti itu? Ada dalilnya? Ada. Apa dalilnya? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima." Seandainya, kata Allah, mereka melakukan kezaliman atas dirinya, artinya dia bermaksiat, dia melakukan kezaliman, dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini mendatangi kamu wahai Muhammad, dia datang kepada kamu wahai Muhammad,
dan dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfara lahumur rasulu, dan Muhammad dan Rasul memintakan ampun juga untuk dia, lawajadullaha tawwabar rahimah, pasti dia akan menemukan yang namanya taubat, diterimanya taubat dan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau berqasidah, di dalam qasidahnya yang kita sering mendengarnya, ya sayyidi ya Rasulullah. Ini kita sering menyenandungkan, kita sering membacanya. Apa artinya sih? Ya sayyidi ya Rasulullah, wahai tuanku, wahai Rasulullah, ya man lahul jah indallah, wahai orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Innal musiiina qad ja'uka lidzambin yastaghfirunallah. Sesungguhnya mereka, kata beliau, mereka orang-orang yang bersalah, mereka orang-orang yang punya kesalahan, mereka orang yang selalu bermaksiat, datang kepada engkau untuk apa? Lidzambin yastaghfirunallah, karena suatu dosa yang semoga Nabi Muhammad mintakan ampun untuknya. Ini perkumpulan ini tidak diragukan lagi, insya Allah mendatangkan maghfirah dari Allah. Kita semua yang hadir di sini diampuni segala dosa kita oleh Allah. Sebanyak apapun dosa kita, kita sungguh-sungguh hadir ke tempat ini karena untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti mengampuni dosa tersebut. Amin ya rabbal. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan bosan, jangan selalu mengatakan majelis lagi, pengajian lagi. Jangan bosan, di sini tempat Allah menurunkan maghfirah, menurunkan daripada ampunannya kepada kita semua, wahai orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam hadits lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min qaumin ijtama'u yadhkurunallaha azza wa jalla la yuriduna bidzalik illa wajhahu illa nadahu munadin minas sama'an qumu maghfuran lakum wa buddilat sayi'atuhu hasanat. Tidaklah suatu kaum, tidaklah suatu golongan, tidaklah suatu perkumpulan manusia, mereka berkumpul di suatu tempat dan mereka berzikir, menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, berzikir hanya kepada Allah. La yuriduna bidzalik illa wajhahu. Ketika mereka berzikir, ketika mereka menyebutkan nama Allah, ketika mereka mengingat nama Allah, tidaklah mereka inginkan kecuali hanya menginginkan ridha Allah. Illa nadahu munadin minas sama an qumu maghfuran lakum, kecuali para penghuni langit mereka akan memanggil kepada kita, akan memanggil kita, an qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian, tinggalkanlah tempat duduk kalian dalam keadaan kalian sudah diampuni segala dosa-dosanya. Wa buddilat sayyi'atuhu hasanat, dan segala kejelekan-kejelekan kita, segala kesalahan-kesalahan kita, segala keburukan-keburukan kita sudah diganti oleh Allah. Dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan maghfirah Allah. Amin ya rabbal. Semoga semua kita yang hadir di sini segala dosa kita diampuni oleh Allah. Di antara kita ada yang dia ingin bertaubat, membawa segunung dosa. Dia datang ke tempat ini dengan kesungguhan hati, dengan kesungguhan di dalam hatinya, dan dia ingin betul-betul dosanya diampuni. Dia meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka mudah-mudahan ketika dia keluar dari sini dalam keadaan sudah diampuni oleh Allah, dalam keadaan sudah diterima taubatnya oleh Allah, dalam keadaan selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jangan pernah kita tinggalkan majlis seperti pada malam hari ini, dimanapun itu tempatnya. Ayo kita datang, kita hadir di situ. Kita di situ mengagungkan Nabi Muhammad, kita di situ memuliakan Nabi Muhammad. Ketika kita memuliakan, ketika kita mengagungkan, maka Allah akan mengagungkan kita. Amin ya rabbal.
Maka mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi perkumpulan yang selalu diridhoi oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini mengundang rahmatnya Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini mengundang taubatnya dari Allah. Mudah-mudahan ketika kita datang ke tempat ini kita punya hajat, kita punya keinginan, kita punya suatu cita-cita, Allah kabulkan. Dan juga mudah-mudahan di antara kita ada yang punya hutang, Allah lunaskan hutangnya. Ada di antara kita yang belum berjodoh, Allah kasih jodoh. Dan di antara kita ada yang belum punya keturunan, Allah kasih keturunan. Di antara kita ada yang sedang dalam keadaan susah, ada dalam keadaan dia dalam keadaan banyak masalah, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi, Allah angkat segala masalah-masalahnya ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.